Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Au qaulil qaulili, atau keberadaannya, artinya keberadaan jamaah yang sedikit di masjidin, ialah di dalam masjid, mutayaqqanin, yang diyakini, hillu ardihi, apa halal tanahnya, au mali banihi, atau halal harta bangunannya. Nah ini, jadi salah satu sebab seseorang itu lebih utama sholat sendirian atau sholat yang memang jamaahnya sedikit. Nah, ketika memang masjid yang jamaah sedikit itu, nah, halal tanahnya dan halal harta bangunannya. Jadi kalau saya sholat masjid A, saya udah yakin bahwa masjid itu dibangun dengan di tanah yang halal dan dibangun dengan harta yang halal. Nah, dengan harta yang halal, maka lebih utama sholat di situ, seperti itu ya. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'attala, atau menjadi kosong. Masjidun, apa masjid, qaribun, yang dekat apa masjid, au ba'idun, atau yang jauh apa masjid, minha, darinya jamaah, bigoibatihi, dengan sebab hadirnya orang, anhu, dari masjid, likaunihi, karena keberadaannya orang, imamahu, ialah imamnya masjid, au yahduru, atau hadir, annasu, siapa manusia, bihudurihi, dengan sebab kehadirannya imam. Yang kedua adalah di dalam pembahasan ini, masjid kosong, ta'attola masjidun, masjid itu kosong. Menjadi kosong masjid itu, baik yang dekat maupun yang jauh. Dari kosong, dari apa? Dari jamaah. Sebab tidak adanya orang ini. Karena memang orang ini keberadaan di masjid itu sebagai imam. Atau yang kedua, orang ini berpengaruh besar terhadap masyarakat atau kepada jamaah, sehingga kehadiran jamaah tergantung kehadiran dirinya imam tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada masjid A namanya. Nah, masjid A ini ada B, seorang imam. Nah, B ini seorang imam. Tentunya ada jamaah ya, namanya imam, ada jamaah. Jamaah ini ingin berangkat ke masjid A, ingin sholat berjamaah, tentu ia menunggu kehadiran si B. Kalau si B tidak hadir atau tidak datang, maka manusia pun tidak hadir. Nah, seperti itu. Jadi orang ini, imam ini, berpengaruh pada masyarakat setempat, sehingga kehadirannya imam ini berpengaruh besar kepada hadirnya manusia. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kalau nggak ada dia sholat di situ, maka masjid menjadi kosong. Maka pada saat itulah sholat di masjid itu yang jamaah sedikit itu lebih utama, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqalilul jam'i, maka adapun sedikit jamaah, fidzalika, di dalam masjid itu, afdalu, ialah lebih utama, min kasirihi, dari banyaknya jamaah, fi ghairihi, di selainnya, demikian, selainnya masjid. Jadi sholat berjamaah dengan jamaah yang sedikit, karena hal-hal tersebut di atas yang tadi sebutkan, itu lebih utama daripada sholat berjamaah yang jamaahnya banyak. Nah, seperti itu. Bal, tetapi membahas ba'duhum, siapa sebagian ulama, annal infiroda, bahwasanya sungguh sholat sendiri, bil mut'attoli, dengan kosongnya jamaah, anis sholati, dari sholat, fihi, di dalam masjid, bigoibatihi, karena ketidakhadirannya atau tidak adanya orang, afdalu, ialah lebih utama. Jadi bahkan hal ini
sebagian ulama itu membahas bahwasanya sesungguhnya sholat sendiri bimuat toli bil muat toli. Nah, bil muat toli ini artinya dengan kosongnya jamaah anis sholah. Jadi sebagian ulama membahas bahwa sesungguhnya sholat sendiri dengan jamaah kosong dari sholat di dalam masjid karena ketidakhadirannya orang ini abdolu ialah lebih utama. Artinya ketika si A ini sholat di masjid B, di masjid C, C ini jamaahnya banyak, B ini masjid yang kosong. Nah, masjid yang kosong tapi hidup, hanya saja kosong, sepi jamaah. Maka si A ini lebih utama sholat di C atau di B? Yang lebih utama adalah sholat di B, menurut pendapat ini ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal aujahu, dan adapun yang pendapat yang lebih unggul, yang lebih kuat, hilafuhu, ialah berbedanya hal tersebut. Berbedanya demikian. Artinya berbedanya pembahasan sebagian ulama. Jadi pendapat yang lebih unggul adalah hilafuhu, berbeda dengan mereka. Sebagian ulama. Artinya dia sholat di masjid yang memang jamaahnya rame. Seperti itu ya. Laukana, jika ada, apabila ada imamul qalili pada atau apa imam yang sedikit. Aula ialah lebih utama linahwi ilmin, karena semisal ilmunya, karena maka ada al-huduru apa hadir indahu di sisinya ulama, aula ialah lebih utama. Nah, jadi penjelasannya adalah jikalau ada imam yang sedikit itu lebih utama karena keimamannya dengan sebab ilmunya, maka hadir di sisinya itu adalah lebih utama. Seperti itu. Saya contohkan biar lebih mudah. Masjid A, masjid B. Masjid A ini jamaahnya memang sedikit. Nah, tapi dia alim. Nah, tetapi dia alim. Sebab misalkan menjadi imamnya, dia warok juga dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini hadirnya di sisinya si A itu lebih utama daripada si B. Si B memang ya imam juga, sholatnya banyak jamaahnya, seperti itu ya. Hanya saja ini si B ini biasa saja. Si A yang spesial, artinya dia berilmu dan sebagainya. Maka hadir di tempat si A, di masjid yang ada si A-nya adalah lebih utama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, lau ta'arodo, dan jika bertentangan al-khusyu'u, apa khusyuk, wal jama'atu, dan jamaah, fahiyya, adapun jamaah, aula ialah lebih utama. Jadi apabila bertentangan antara khusyuk dan berjamaah, maka berjamaah sedikit, nah maksudnya berjamaah sekalipun tidak khusyuk, adalah lebih utama. Seperti itu. Ini kita lanjut ya biar mudah dipahami. Kama sebagaimana keterangan atbaku yang menyepakati siapa para ahli fikih, para fuqaha alaihi atasnya, keterangan atasnya, pendapat, haisu sekiranya, qalu berkata siapa fuqaha. Apa katanya? Inna fardul kifayati, sesungguhnya fardu kifayah abdolu ialah lebih utama minas sunnati, dari sunnah. Nah inilah alasannya. Karena memang sholat jamaah itu fardu kifayah, dan khusyuk di dalam ilmu fikih adalah sunnah saja. Maka para fuqaha itu bersepakat bahwasanya mereka mengatakan fardu kifayah adalah lebih utama daripada kesunahan. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi berjamaah ini fardu kifayah. Jamaah ini fardu kifayah. Seperti itu. Khusyuk adalah dalam pandangan ilmu fikih adalah sunnah. Lain halnya di dalam pandangan tasawuf. Khusyuk ini harus, wajib. Nah, kemudian
Wa abta dan berfatwa Al-Ghazali siapa Imam Ghazali. Wa tabi'ahu dan mengikuti padanya Imam Ghazali Abul Hasan Al-Baqri siapa Abu Hasan Al-Baqri. Fi syarhihi di dalam syarahnya Al-Kabiri yang kabir Al-Minhaj atas kitab Minhaj. Au alal manhaj atas kitab Minhaj atau manhaj. Nah, bi'aulawiyatil infiradi dengan keutamaan sholat sendiri liman bagi orang la yakhsya'u yang tidak khusyuk siapa siman ma'al jamaati bersama dengan jamaah fi aksari sholatihi di dalam kebanyakan sholatnya orang. Jadi guru Imam Al-Ghazali dan Abul Hasan Al-Baqri yang mengikuti pada Imam Ghazali itu di dalam syarah Abul Hasan Al-Kabir Al-Minhaj atas kitab Minhaj bahwasanya dengan keutamaan sholat sendirian, nah, dengan keutamaan orang sholat sendiri, nah, bagi orang yang memang tidak bisa khusyuk kalau dia sholat bersama dengan jamaah di dalam kebanyakan sholatnya, maka dalam hal ini adalah ia lebih afdal sholat sendirian, seperti itu. Jadi dia itu tidak pernah khusyuk di dalam kebanyakan sholatnya ketika dia berjamaah. Artinya sholat sendiri untuk dirinya atau sholat yang memang jamaah sedikit ialah lebih utama. Mudah-mudahan dapat dipahami. Qala berkata Syekhuna siapa guru kami. Wahwa adapun hal tersebut kadalik ialah demikian. Maksudnya demikian keutamaan sholat sendiri. Infata jika luput fi jami'iha di dalam semuanya sholat. Jadi artinya begini bahasa gampangnya, guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan bahwasanya hal tersebut dilakukan ketika hilang khusyuk di dalam seluruh semua jamaahnya. Seperti itu ya. Jadi si A ketika dia berjamaah malah hilang kehusyuannya di dalam sholat tersebut. Dan secara keseluruhan. Maka hal ini adalah dia lebih utama sholat sendirian. Kemudian wa ibta'u ibni Abdissalam dan adapun fatwanya Imam Ibnu Abdissalam bi annal khusyu'a sebab dengan bahwasanya khusyuk aula ialah lebih utama mutlakon secara mutlak. Innama hanya saja ya'ti datang siapa atau datang apa fatwa ala kaulin atas pendapat annal jama'ata bahwa sesungguhnya berjamaah sunnatun ialah sunnah. Nah, ini. Jadi fatwa Imam Ibnu Abdissalam mengenai khusyuk itu lebih utama secara mutlak. Jadi khusyuk itu lebih utama secara mutlak kata Ibnu Abdissalam. Baik misalkan orang ini luput khusyuknya di dalam semua sholatnya, semua sholat jamaahnya, ataupun orang ini akan hilang khusyuknya di dalam sebagian sholat jamaahnya. Jadi mutlak itu ya, pokoknya apapun bentuknya, dia lebih baik sholat sendiri atau di dalam jamaah yang sedikit saja. Nah, dengan bukti perkataan, artinya dengan perkataan ulama juga, annal jama'ata sunnatun, bahwa sungguhnya berjamaah itu adalah hukumnya sunnah. Sedangkan khusyuk itu adalah suatu kewajiban. Ini perbedaan pandangan di dalam ulama fikih dan ulama tasawuf. Nah, ini adalah fatwa Ibnu Abdissalam. Ini pandangan tasawuf bahwa khusyuk itu sangat penting. Khusyuk itu harus, khusyuk itu wajib. Nah, dan jamaah itu adalah sunnah. Nah,
Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau ta'arada, dan jika bertentangan, fadilatus sama'il Qur'an, apa keutamaan mendengarkan Al-Qur'an. Jadi mendengarkan Al-Qur'an itu kita mendapatkan pahala yang besar. Mendapatkan pahala juga, bukan hanya yang membaca. Saya ulang. Walau ta'arada, dan jika bertentangan, fadilatus sama'il Qur'an, apa keutamaan mendengarkan Al-Qur'an. Minal imami, dari seorang imam, ma'akillatil jamaati, beserta dengan sedikitnya jamaah. Wa adamu, bertentangan dengan tidak terdengarnya Al-Qur'an. Wa adamu sama'i, tidak terdengarnya Al-Qur'an, ma'akaslotihi, beserta dengan banyaknya jamaah. Karena maka ada al-awalu, apa yang pertama, afdola, ialah lebih utama. Jadi gini ya, andai kata bertentangan keutamaan mendengarkan Al-Quran dari seorang imam yang memang itu imamnya jamaahnya sedikit, bertentangan dengan tidak mendengarkan Al-Quran dari bacaan imam disebabkan banyak jamaahnya, maka dalam hal ini adalah hal pertama, atau yang pertama adalah lebih utama. Mana yang pertama? Mendengar keutamaan, mengambil keutamaan mendengarkan Al-Quran dari seorang imam, walaupun bersama itu jamaahnya sedikit, maka ini lebih utama. Nah, daripada dia tidak mendengar Al-Quran karena banyaknya jamaah. Ini konteks dulu ya, dulu kan tidak ada HP, tidak ada speaker dan sebagainya. Maka yang pertama adalah lebih utama. Artinya dia mengambil seorang imam yang memang punya kapasitas membaca yang lebih baik daripada orang pada umumnya. Artinya dia seorang alim, ahlul Quran, hafal Quran, bacaannya baik, bagus. Tetapi minusnya adalah jamaahnya sedikit. Nah, maka ini ya yang harus dipilih oleh kita. Ketimbang misalkan tidak mendengarkan Al-Quran karena saking banyaknya jamaah. Jadi pilihannya adalah yang pertama itu lebih utama, mendengarkan bacaan Quran dari imam walaupun jamaahnya sedikit. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.